Cheng Fan, kamu dikeluarkan dari tim mulai hari ini. Posisi kapten akan diambil alih oleh Tian Yang. Pecundang sepertimu sudah terlalu lama menempati posisi itu. Sudah waktunya kamu minggir. Apa kamu tahu juara Liga Provinsi bisa dapat kuota jaminan U23 bernilai 5 juta dalam nilai transfer? Kesempatan seperti ini tidak akan diberikan kepada orang sepertimu. Cheng Fan, kuota jaminan U23 itu sekolah akan mendukungmu sepenuhnya. Jangan khawatir, slot ini pasti milikmu. Kedepannya tim kita akan berpusat pada Hu Tianyang sebagai intinya dalam setiap pertandingan. Sedangkan untuk Cheng Fan, performanya belakangan ini buruk, dia akan dicadangkan untuk sementara. Enak ya punya paman seorang pelatih. Mengucilkanku. Merusak performa tim. Hanya demi keponakannya. Huhui, kamu benar-benar pelatih yang hebat. Sepak bola Inang terdeteksi terobosan batas bakat sistem puncak sepak bola diaktifkan. Peringkat kemampuan saat ini, tingkat provinsi teratas hadiah paket pemula diberikan. Gol baru saja masuk. Dia mencetak gol untuk SMA nomor 1. Xiahai Hu Tianyang adalah penyelamat SMA nomor 1. Xiahai era Cheng Fan. Sudah berakhir SMA nomor 1. Xiahai telah memasuki era dinasti Hu Tianyang. Pak Kepala Sekolah Liu, ini Cheng Fan. Apakah tawaran Anda sebelumnya masih berlaku? Aku bisa pindah ke Bowen untuk bermain masih berlaku. Tentu saja. Aku hanya punya satu syarat. Aku yang memegang kendali atas seluruh tim. Lihat apa spanduk jelek ini sudah terpasang selama 3 tahun. Kita selalu jadi juru kunci setiap tahun. Nggak ada yang perlu dirayakan. Dia sudah sampai. Dia benar-benar datang, akhirnya aku sudah menunggumu. Ayo pergi. Aku akan tunjukkan lapangannya. Gila, lihat ke sana, orang dari Xiahai nomor 1 itu, kapten nggak berguna yang mereka tendang. Dia beneran datang, semuanya diam dan dengarkan. Ini Cheng Fan, mantan kapten Xiahai nomor 1, bergabung dengan Bowen. Mulai hari ini, dia akan jadi pelatih sekaligus kapten juara provinsi, dapat jaminan slot U23 dengan nilai transfer 5 juta. Aku tahu kalian pikir ini cuma mimpi di siang bolong, tapi mulai hari ini adalah target Bowen. Apa kamu sudah gila? Kamu rekrut buangan dari sekolah top untuk melatih kami, lalu bicara soal 5 juta jaminan slot. Kalau Xiahai nomor 1 saja nggak mau, memangnya dia sehebat apa? Ada pertanyaan lagi? Jadi begitu cara mainnya. Latihan hari ini, latihan tanding internal, ikuti rute yang baru saja kugambar. Kalau belum paham, teruslah lari sampai paham. Peringkat tim Bowen, grade I kasta terendah di Liga Provinsi, masih banyak ruang untuk berkembang memindai tim fisik yang lemah. Formasi berantakan, nggak ada koordinasi taktik. Rencana latihan khusus 3 bulan dibuat, estimasi tingkat keberhasilan, 87%. Jalankan rencana. 3 bulan itu cukup. Aku akan mengubah rekan timku menjadi pasukan baja. Sorotan hari ini, Xiahai punya kapten baru Hu Tianyang sedang dalam performa terbaiknya. Sama seperti penyerang jenius dari SMA Lin Haino 1 Lu Chen Feng. Mereka berdua pemain U23, kandidat kuat untuk jalur prestasi. Sedangkan untuk SMA Bowen, mereka belum pernah menang satu pertandingan pun dalam 3 tahun. Kalau hari ini mereka tidak kebobolan banyak gol, itu sudah dianggap sebuah kemenangan. Oh, Xiahai. bukankah ini pemain yang kita buang? SMA Xiahai nomor 1 pergi untuk jadi jagoan di tim papan bawah. SMA Bowen. Lihat itu menghadapi mantan timnya. Dia bahkan tidak berani turun ke lapangan. Lihat itu menghadapi mantan timnya, dia bahkan tidak berani turun ke lapangan, benar-benar pengecut. Kapten kamu beneran nggak main. Gunakan babak pertama untuk latihan, mainkan saja permainan kalian. Percayalah padaku. SMA Xiahai nomor 1 unggul dengan gol pertama.
Dia terlalu takut untuk berhadapan langsung. 3 bulan. Lari keliling lapangan jam 6 pagi. Latihan tambahan sampai gelap. Siapa di antara kalian yang pernah mengeluh? Kalian bukan lagi sekelompok pemain amatiran. Percayalah pada diri sendiri. Dan percayalah pada kerja keras kalian. Di babak kedua, kita akan mengejar skor kembali ke jalur yang benar. Bowen, Aku masuk sekarang. Cheng Fan membawa bola. Dia sangat cepat. Menembus pertahanan, dia sudah sampai di luar kotak penalti. Dia menendang. Gol. Lihat lengkungan itu. Benar-benar luar biasa. Tendangan ini membuat kiper sama sekali tidak punya waktu untuk bereaksi. Sebuah tendangan roket benar-benar tendangan roket. dulu, siapa yang menyuruhmu mengeluarkannya dari tim? Siapa orangnya? Pemain sehebat itu malah kamu usir hanya demi membiarkan keponakanmu yang tidak berguna itu main. Dengar ya, kalau kita terus kalah seperti ini, semua yang telah kamu lakukan akan aku selidiki sampai tuntas. Ini adalah aksi solo tingkat profesional. Inilah yang disebut kembalinya sang jenius. Inilah saatnya sang jenius kembali. SMA Bowen nggak ada apa-apanya, sudah pasti masuk 8 besar. Kita sudah mengalahkan SMA Shanghai, tapi kita nggak boleh lengah. Untuk jadi juara, ada 2 tim yang harus diwaspadai. Yang pertama, SMA Eksperimen Nanshan. Mereka tim kuat tingkat provinsi yang sudah berpengalaman. Runner-up tahun lalu. Yang kedua SMA Linhai. Mereka juara tahun lalu, dan mereka tim unggulan tahun ini, tim yang paling banyak dibicarakan. Kalian harus mengawasi mereka. Tenang saja, kita pasti menang. Kapten Chen perempat final melawan SMA Bowen ada persiapan khusus. Melawan Bowen cuma pemanasan saja. Pemain inti bisa istirahat lebih awal biar pemain cadangan cari ritme permainan. Kapten Bowen, Cheng Fan lagi panas-panasnya belakangan ini. Selalu cetak gol di setiap pertandingan, kamu pikir? Itu karena dia belum ketemu back yang sebenarnya. Duet back tengah kita berasal dari tim U17 provinsi. Biarkan dia coba melewati kami. Kasih tahu Cheng Fan tiang gawang kami lebih kokoh daripada Mister Gawang Bowen. Kita harus menekan sejak detik pertama. Paket hadiah pemula diberikan paket peningkatan kecepatan. Batas kecepatan mencapai tingkat nasional, meningkat 30% dari pertandingan terakhir. Tugas peningkatan kekuatan terbuka, cetak 1 gol, hat-trick assist, klaim paket stamina tingkat lanjut, batas meningkat ke level atas nasional. Pemanasan, ya. Jangan salahkan kami kalau kalian malah terbakar. Cheng Fan cepat sekali. Dia sudah di kotak penalti, apa yang dia lakukan? 13 detik. Gol pembuka yang secepat kilat Bowen di kandang SMA Eksperimen Nanshan. Berhasil unggul luar biasa. Sekarang giliran Nanshan melakukan kick-off. Para pemain SMA Bowen terus menekan ke depan. Mereka berhasil merebut bola, mereka mengoper ke Cheng Fan. Cheng Fan menembak. Gol Cheng Fan lagi. Menabrak bagian bawah mistar dan masuk kiper bahkan nggak sempat bereaksi. Bro, gue beneran udah nggak kuat lagi. Bunuh aja gue sekalian. Melewati pemain bertahan, melakukan tendangan. Lo nggak nonton siaran langsung undian perempat final lawan lo selanjutnya bakal ketahuan malam ini. Tim-tim lain ngebosenin. Gue cuma tertarik sama Cheng Fan. Dia itu pemain tengah, lo itu striker. Mungkin aja lo nggak bakal ketemu dia di perempat final. Tapi gue pengen tanding lawan dia.
Ini beneran tim juara tahun lalu. Gimana cara jaganya kalau kayak gitu? Dia emang kuat banget. Tapi dia bukannya nggak punya kelemahan. Kaki kirinya nggak terlalu bagus. Dia bahkan bisa lihat kelemahan Lu Chenfeng. Monster macam apa orang ini? SMA nomor 1 Lin Hai Lu Chenfeng. Gue udah nunggu hari ini. Sejak lama banget. Waktunya mengakhiri semua ini. Babak semifinal. Aku sendiri yang akan memulangkannya. Pak Kepala Sekolah, ayo pergi sore ini kita ada latihan, tidak perlu membuang waktu. Dengan sekumpulan pecundang. Umpan jauh. Cheng Fan memotong bola Hu Tianyang kehilangan bola. Menit ke-20, Hu Tianyang baru menyentuh bola 3 kali. Semuanya berhasil dipotong. Ini bukan sekadar penjagaan 1 lawan 1. Dia benar-benar mengunci pergerakannya. Cuma segini saja kemampuan. Aku bahkan belum pemanasan. Hu Tianyang terjatuh. Wasit menunjuk titik penalti. Dia bahkan tidak menyentuhnya, kita semua melihatnya dengan jelas. Diving. Semuanya mundur. Tendang ke kiri. Dia tidak akan berani menendang ke kanan, aku akan memberimu aba-aba. Berhasil ditepis, penalti Hu Tianyang berhasil ditepis. Tendangan melambung dari tengah lapangan, dari jarak lebih dari 50 meter, bahkan sebelum bolanya menyentuh tanah. Dia langsung menendang. Aku sudah menjadi komentator selama 20 tahun, belum pernah aku melihat anak SMP melakukan tendangan seperti itu. Babak semifinal telah berakhir. SMP Bowen melaju ke final dengan skor 5-0. Kamu benar-benar berhasil menghasilkan pemain seperti ini, Hui. Kamu hebat juga ya. Aku sudah mengamati permainannya sepanjang musim ini. Cheng Fan adalah satu-satunya lawan tahun ini yang benar-benar aku persiapkan. Setiap kali dia mencetak gol, itu karena bek lawan ragu sekejap saja. Bek pertama telat menutup ruang, bek kedua tidak menempel ketat, bek ketiga terkecoh oleh gerakan tipuan. Dalam pertandingan tahun ini, Lin Hai cuma kalah sekali. Semua orang mengira nama mereka sudah terukir di piala itu. Tapi kitalah yang berdiri di lapangan final ini. Kepala Sekolah Liu. Dari bukan siapa-siapa sampai jadi juara anak-anak, kalian berhasil.
Gol langsung dari sepak pojok. Cheng Fan mencetak gol langsung dari tendangan sudut bola, melesat melewati ujung jari kiper. Masuk tepat ke pojok atas gawang. Lengkungannya gila banget. Lengkungan ini benar-benar melawan hukum fisika. Gol yang luar biasa. Jenius, ini benar-benar jenius kontrol, putar badan, dan tendangan voli. Seluruh gerakannya sangat mulus. Cheng Fan baru saja menyamakan kedudukan. Lu Chen Feng membalas hanya 2 menit kemudian. Gol penyeimbang di menit-menit akhir. Tendangan bebas Cheng Fan. Gol penyeimbang yang dramatis, bola menyelip di antara ujung jari dan tiang gawang. Margin kesalahannya kurang dari 10 cm. Gol penyeimbang di menit ke-88. Serangan Lin Hai dipatahkan. Bek Boluo menyapu bola. Li Jun menguasai bola, menerima bola dengan membelakangi gawang. Kemana dia akan mengoper? Itu Cheng Fan. Bisakah Cheng Fan memecah kebuntuan di babak tambahan? Dia melesat bagai kilat. Dia berhasil menjauh. Siapa yang bisa menghentikannya? Dia menembak. Gol menit ke-119. Menit ke-119 gol kemenangan dari Cheng Fan. SMA Bowen memimpin 3-2. Kedua kapten bertukar jersey di lingkaran tengah. Dalam sejarah final Liga Provinsi, inilah 2 pemain terbaik. Tidak ada pecundang hari ini. Era kalian baru saja dimulai. Berhenti nyanyi. Cheng Fan. Komite penyelenggara Liga Provinsi telah memberi wewenang kepada kami untuk menyerahkan dokumen ini. Antara SMA nomor 1 Shanghai dan SMA Bowen ada jeda 3 bulan dalam catatan sekolahmu. Sesuai dengan peraturan kelayakan untuk rekomendasi U23 Liga Provinsi. Memerlukan pendaftaran terus-menerus selama 1 tahun penuh. Kamu tidak memenuhi kriteria. Ini adalah ulah SMA nomor 1 Shanghai. Nama saya Alfonso Castella, Spanyol, klub sepak bola Fascino, Direktur Pengembangan Pemain Muda. Mulai dari babak perempat final, aku sudah menonton setiap pertandinganmu. Undangan ini kuharap kamu memikirkannya baik-baik. Bulan lalu direktur pergi ke negeri naga buat mengut sampah. Dia malah bawa pulang pemain haha. Lingkungan bahasa Spanyol terdeteksi. Hadiah kemahiran bahasa asing tersedia. Masukin dia ke tim cadangan aja. Pak, dia dikontrak langsung sama Direktur Alfonso dari negeri naga. Data evaluasinya belum keluar. Apa sebaiknya kita dulu? Gak perlu, aku udah sering lihat pemain Asia. Di tim inti ada Lucas, pemain timnas Spanyol U19. Statistik fisik saat ini. Rating keseluruhan B. Prediksi tingkat kemenangan 92%. Gila, cepet banget. Kemampuan bahasa Spanyol naik ke level penutur asli. Hadiah tambahan paket peningkatan penglihatan dinamis terbuka bisa diklaim setelah selesai pertandingan resmi pertama. Cuma segini doang intensitas tim remaja, bahkan nggak sebagus pertandingan SMA di negeri naga.
Lo nggak diterima di sini, mending lo pulang aja. Besok tanding latihan. Lo sama gue 1 lawan 1. Yang kalah, keluar dari starting lineup. Lo bahkan nggak punya hak buat ngeremehin gua. Ulangi lagi evaluasinya, statistik Cheng Fan gua butuh itu besok. Bek Herrera, Navarro, Torres, Garcia gelandang, Sergio Pablo gelandang, serang Fernando pemain sayap, Alberto dan Miguel penyerang tengah Lucas. Cheng melepas jaketnya. Valenciano memasukkan seorang pemain Tiongkok bernama Cheng. Maaf, aku tidak punya data tentang dia. Gol. Kurang dari 3 menit setelah masuk, pemain Tiongkok ini mencetak gol pada sentuhan pertamanya. Ya ampun, lengkungan yang luar biasa. Ini melawan hukum fisika. Dari mana asalmu? Tiongkok. Minggu depan lawan Madrid United, ini pertandingan yang sangat krusial. Kamu adalah pemain nomor 10. Mengerti. Cheng, aku nggak jadikan kamu starter di 3 pertandingan itu, ada keberatan. Anda pasti punya alasan sendiri. Aku cuma butuh 1 kesempatan. Aku sudah nonton cuplikanmu di pertandingan terakhir, tendangan bebas itu. Aku sudah coba 20 kali di tempat latihan. Sekalipun aku nggak berhasil melakukannya, aku menolak slot otomatis U23 itu berdasarkan aturan Liga Provinsi memberikan slot itu kepadaku. Aku bilang, tidak tunggu sampai kamu kembali dari Eropa, mari kita bertanding secara adil. Kita tentukan siapa yang dapat slotnya setelah pertandingan tunggu aku kembali. Aku akan beri kamu tanding ulang. Jadi starter bukanlah tujuannya. Tujuannya adalah membuat mereka ingat nama ini. Cheng Fan. Cetak gol lagi di Liga Remaja Spanyol, terlibat dalam 7 gol dalam 3 pertandingan. Cheng Fan, siapa maaf ya, kami cuma mempelajari lawan yang mengancam saja. Kapan saja bocah negeri naga? Jangan nangis nanti. Marcel turn Cheng Fan ada di kotak penalti Ma United. Melewati 2 pemain Spanyol dengan Marcel turn. Pemain timnas U19. Melambungkan bolanya, berani-beraninya dia melakukan itu di kotak penalti. Dia sudah menang. Cheng Fan mencetak hat-trick di laga debutnya.
Dia menghadapi Man United yang tak terkalahkan dan mencabik-cabik mereka. Rekor tak terkalahkan Man United oleh seorang pemuda negeri naga. Dihancurkan sendirian? Harusnya aku tidak mengejekmu. Kamu pemain terbaik di lapangan ini. Kamu juga lumayan, kecuali mulutmu yang kasar itu. Pelatih kepala tim utama Bordalas sudah meninjau data lengkap pertandinganmu dari 10 laga terakhir. Mereka sedang mengevaluasi apakah akan memasukkanmu ke dalam daftar pemain untuk tahap pertandingan latihan berikutnya. Biasanya proses ini memakan waktu setidaknya setengah musim, kamu hanya butuh 4 pertandingan. Kapan hasilnya akan keluar? Dalam 2 minggu. Ceng pertahanan lawan di pertandingan latihan diisi oleh 2 anggota tim nasional Spanyol. Akhirnya terbuka. Seseorang melaporkanmu karena memalsukan catatan akademik selama Liga Provinsi. Jika kamu tidak bisa membersihkan namamu, pendaftaran pemain mudamu akan segera dicabut. Tanda tangannya palsu. Hasil analisis tulisan tangan sudah keluar, tanda tangannya memang dipalsukan. Huhui dilarang terlibat dalam sepak bola seumur hidup. Kepala sekolah Shanghai telah dipecat. UEFA telah menyatakan catatan akademikmu bersih. Pemberitahuan pemulihan status. Besok pagi jam 9 pusat latihan tim utama, jangan sampai terlambat. Dimengerti. Kedua penyelidik itu memintaku menyampaikannya padamu. Semoga beruntung. Akhirnya semuanya berakhir. Camp pemuda ada di sebelah kiri, ini area tim utama. Kamu salah masuk, Dek.
Dek, siapa namamu? Cheng Fan. Coba lagi nanti. Coach, pindahin dia ke tim kami. Penyesuaian babak kedua. Cheng Fan masuk ke skuad utama. Oper bolanya ke aku, lari ke depan. Lari ke depan itu sudah instingku. Aku bilang lari ke depan. Bangun. Pertahanan bagus. Jaga dia lebih ketat lagi nanti. Rabu depan Piala Raja. Kamu ikut dengan skuad di bangku cadangan. Siap. Ada nama baru di bangku cadangan Cheng Fan talenta muda Tiongkok yang baru dipromosikan dari akademi berusia 17 tahun. Menyaksikan pemain Tiongkok pertama di Liga Spanyol pemain Copa del Rey bagi pemain muda, masuk skuad saja sudah jadi kemenangan. Main atau tidak, ini adalah sejarah baru. Ingat namanya, siapa tahu dia bakal jadi bintang besar. Masuk skuad saja sudah bisa dibanggakan seumur hidup. Malam ini dia hanya di sini untuk menonton dan belajar, yang penting jangan sampai cedera. Oke, menit ke-60 babak kedua Valencia melakukan pergantian pemain pertama, diikuti dengan pergantian kedua, nomor 9 keluar, nomor 4 masuk. Cheng lepas jaket. Hitung mundur debut Copa del Rey, sekarang misinya ubah papan skor, ayo. Cheng Fan mengoyak pertahanan dengan Marcel Turn, seluruh lini pertahanan. Menit ke-82, assist di laga debut, 55.000 orang meneriakkan namanya serempak. Cheng Fan. Sejarah Copa del Rey. Telah ditulis ulang oleh pemuda dari negeri naga. Menit ke-29. Debut. Gol penentu di menit terakhir. Baru 14 menit sejak dia melepas seragam latihannya. Kau gila, kau benar-benar gila. Kau baru tahu apa yang baru saja kau lakukan. Gol penentu di menit terakhir. Dia mencetak gol kemenangan. Skuad untuk pertandingan liga berikutnya, Cheng Fan, kau masuk. Kenapa anak ini tidak gugup? Karena dia tidak, bahkan menganggap dirinya pemain baru. Di Copa del Rey sebelumnya, dia mencetak gol kemenangan tepat dari titik ini. Bisakah dia menciptakan keajaiban lagi? Perhatikan baik-baik nama anak ini, Cheng Fan. Ingatlah nama ini. Ini, ambil, kamu akan dapat lebih banyak lagi ke depannya.
Asis debut Liga Spanyol selesai menghitung hadiah misi adaptasi ritme Liga Spanyol. Skill pasif diaktifkan. Target kemajuan baru terpicu starting lineup Liga. Baiklah. Semoga beruntung untuk Valentino. Apakah susunan pemain ini berarti Anda tidak menganggap serius Copa del Rey Valenciano adalah tim yang perlu fokus menghindari degradasi? Fokus kami adalah pada Liga dan Liga Champions. Pertandingan ini adalah panggung bagi para pemain muda untuk menunjukkan kemampuan mereka itu saja. Dia bilang, kita tim yang terancam degradasi, bagus. Dalam 3 hari buat Barca ingat nama tim degradasi ini. Bocah dari Valentino ini cukup energik. Dia sudah berlari kemana-mana dalam 5 menit pertama. Namun Barca B masih mencari ritme mereka. Lagi pula pemain muda butuh waktu untuk beradaptasi. Tunggu lini belakang Barca sepertinya kesulitan mengalirkan bola keluar. Lebih dari sekadar kesulitan. 3 kesalahan di area pertahanan dalam 4 menit. Mereka bahkan tidak bisa melakukan satupun operan yang tenang. Menit ke-7, Valentino unggul lebih dulu Cheng Fan menggunakan cara yang paling sederhana high press. Dia menghukum tim terbaik dunia, sang penguasa bola, Barcelona. Hall bilang ini adalah panggung bagi para pemain muda-pemuda dari negeri naga ini, sedang mengobrak-abrik panggung ini. Dia datang lagi Cheng Fan tendangan bebas 30 meter menit ke-15 Valentino memimpin 2-0 atas Barcelona. Ini bukan pertandingan, ini adalah sebuah eksekusi. Barca memasukkan Ghana. Barca mulai serius, dongeng Valencia bakal segera berakhir. Kok bisa kamu ada di posisi ini? Setiap kali aku menoleh ke belakang, Cheng Fan selalu ada di sana. Dia memblokirnya. 4 dari 6 umpan silang Barca. Aku masih nggak tahu gimana caranya dia melakukan ini dia. Sidoan masuk ke lapangan. Hal menurunkan skuad Liga Champions. Valentino bakal menghadapi Barcelona yang sesungguhnya. Cheng,
Apa yang ingin kamu katakan pada Barca? Aku melihatnya di TV ucapan pelatih Hal. Dia bilang Valenciano adalah tim degradasi dan Copa del Rey adalah panggung bagi pemain muda untuk unjuk gigi. Tolong beritahu tim utama Barca, aku menunggu kalian. Penjagaan Bilbao terhadap Cheng Fan hari ini benar-benar menempel seperti bayangan. Mereka menjatuhkannya di menit ke-7 tapi tidak ada peluit, menjatuhkannya lagi di menit ke-9. Kali ini wasit meniup peluit Valen memotong bola Cheng Fan. Apakah dia menjemput bola? Tidak, dia di sini sebagai pengecoh. Dia memancing kedua bek menjauh umpan tumit. Ada ruang terbuka di depan Paulineta. 1-0, setengah kredit untuk gol ini adalah milik Cheng Fan. Dia memancing seluruh pertahanan sendirian. Waktu tambahan Valen mendapat tendangan bebas. Cheng Fan berdiri di depan bola, dia tidak membiarkan orang lain menyentuhnya. Ancang-ancang tendangan bolanya melengkung melewati pagar betis. Kiper sempat menepisnya, tapi tetap masuk ke sudut gawang. 2-1. Gol kemenangan di menit terakhir. Cheng Fan mengakhiri pertandingan sendirian. Bahasa Spanyolmu sangat bagus. Terima kasih Yang Mulia, aku belajar semuanya di lapangan. Pemain muda terbaik tahun ini Cheng Fan. Dalam sejarah negeri naga yang pertama di Liga Spanyol rookie terbaik. Aku bukan satu-satunya. Anak ini saat dia pertama kali masuk dulu spanduk di gerbang sekolah masih robek. Sekarang dia bukan cuma kebanggaan kita, dia kebanggaan negeri naga. Cheng Fan tidak dijual. Setidaknya untuk musim panas ini. Apa kamu sudah lihat tawarannya? Selesaikan Liga Eropa dulu. Apa Barca menghubungimu? Ini bukan pemanggilan resmi. Pertandingan persahabatan internasional di Madrid bulan depan melawan Udun, mereka cuma mengecek minatmu dulu. Misi sampingan baru, di bawah bendera naga, tujuan. Terima undangan tim nasional, tampil dalam pertandingan internasional kelas A, hadiah tidak diketahui. Petunjuk misi ini di luar misi utama misi sampingan independen tidak memengaruhi Liga Spanyol progres misi utama. Aku ikut. Latihan tanding Cheng Fan kamu di tim cadangan. Pelatih Chen dia pendatang baru terbaik di Liga Spanyol. Aku tidak peduli gimana mainnya di tempat lain. Ini timku pemain baru, harus membuktikan diri dari nol. Gimana caramu melatih tendangan tumit itu? Latihan tambahan 2 jam setiap hari selama 2 tahun. Ajak aku latihan tambahan besok ya. Pelatih Chen ayahnya Zhao Kai itu sponsornya. Saya tahu cara mengatur pemain saya. Tim ini punya aturan tak tertulis. Lulusan akademi muda lokal jadi prioritas. Buat pemain yang baru balik dari luar negeri dan mau jadi starter, mereka harus lewat masa percobaan dulu. Sejujurnya, ini bukan masalah pribadi. Ini berlaku buat semua yang datang dari luar negeri. Semuanya harus jadi lawan tanding buat Zhao Kai dulu. Sialan.
Zhao Kai itu anak dari petinggi sponsor. Dia ngambil posisi kamu. Chen Guang tahu betul soal itu, tapi dia nggak bisa bilang apa-apa. Penyesuaian susunan pemain inti posisi nomor 10 Cheng Fan menggantikan Zhao Kai. Kebutuhan taktik. Seluruh penyerangan bakal berpusat di dia, gimana pun gaya mainnya di Liga Spanyol. Begitulah cara kita bakal dukung dia, pastikan dia dapat bola dengan nyaman. Jangan menangis hari ini, jagoan. Apa itu yang kau katakan ke Ghana? Cheng Fan. Seorang pemain negeri naga di Madrid di Stadion Wanda Metropolitano. Mendengar seluruh stadion meneriakan namanya. Ini bukan sekadar tendangan, ini adalah manifesto pribadi Cheng Fan. Dia menyatakan kepada seluruh dunia sepak bola negeri naga telah tiba. Menit ke-75. Cheng. Kali ini bukan cuma sekadar tes ombak atau tanya-tanya, ketua Valencia sudah menerima surat tawaran resmi dari Bayern Munchen. Mau dengar angkanya? Kita bicarakan setelah musim ini berakhir. Kudengar orang-orang Bayern ada di sini. Mereka sudah sampai, tapi aku masih memakai jersey ini. Kalian sudah dengar kabarnya, dia bakal pindah di bursa transfer musim dingin. Kesepakatan dengan Bayern sudah beres. Apa pengumuman resminya bakal keluar setelah laga ini? Semuanya tutup mulut dan bersiaplah untuk bertanding. Meskipun aku akan pergi, aku akan memenangkan laga ini sebelum aku pergi. Permisi, soal Anda dan Bayern. Apa sudah ada kesepakatan yang tercapai? Kapan aku pernah bilang mau pergi sekarang? Sampai musim ini berakhir, cukup sampai di sini pembahasan soal ini. Yang perlu kita lakukan cuma fokus untuk menang.
Kesepakatan ini aku sendiri belum menyetujuinya. Ada pertanyaan lagi? Malam ini, kamu bawa mereka bersamamu. Aku. Belum. Pergi. Valencino. Bayern Minhe Cheng Fan adalah pemain yang hebat. Kami menyambut kehadirannya musim depan untuk bergabung dengan Minhe tentu saja. Untuk pertandingan ini, kami berharap performanya tidak terlalu bagus. Berhenti menontonnya. Aku pemain Valencino malam ini dan juga besok. Lawan terdeteksi pola pikir calon pemain baru, fokus pertahanan berkurang 15%. Apa kamu yakin akan pindah musim depan ke Bayern? Apakah kemenangan ini akan mengubah keputusanmu? Malam ini aku adalah pemain Valencino. Aku hanya bermain untuk tim ini. Masuk. Pelatih aku akan pergi setelah babak final. Ini adalah pertandingan terakhirku di Valencia. Jadi mari jadikan laga terakhir ini sesuatu yang takkan pernah mereka lupakan. Ini adalah pertandingan terakhirku. Tapi bukan berarti kita akan kalah. Hanya karena ini yang terakhir, takkan ada yang bisa merebut trofi ini dari genggaman kita. Malam ini, kita lakukan ini bersama. Kejayaan ini milik Valencino. Pelatih kepala di konferensi pers usai pertandingan mengkritik beberapa pemain secara terbuka karena sikap buruk mereka di lapangan serta kegagalan yang terus berulang. Kapten tim lalu menggunakan media sosial untuk mengunggah bantahan menyatakan dengan terus terang bahwa taktik tim punya kelemahan nyata. Federasi Sepak Bola Negara Naga mengadakan rapat darurat semalam suntuk dan merilis pengumuman resmi saat fajar mengumumkan pemecatan segera pelatih kepala. Cheng Fan, mulai hari ini kamu adalah kapten tim Negara Naga. Memangnya berapa sih umur dia, meskipun dia baru kembali dari luar negeri? Dia tidak seharusnya sok berkuasa di depan kita. Kalau ada yang tidak puas, buktikan di lapangan. Baiklah kalau begitu.
Aku memang orang baru di sini. Tapi aturan di lapangan ini sederhana, biarkan kemampuanmu yang berbicara. Tim Naga cuma dapat 1 poin di 4 laga pertama. Apa ganti kapten sama anak umur 18 tahun? Beneran bisa bawa kemenangan. Bakal ketahuan setelah pertandingannya selesai. Lihat deh kapten 18 tahun ini, jadi kapten termuda di lapangan dalam sejarah tim Naga. Tapi sekarang, hal yang paling enggak penting dari dia adalah umurnya. Kalau kita main bagus, Kita masih ada peluang buat lolos. Pertandingan berikutnya. Dong Ying. Lagian kita nggak punya peluang menang hari ini. Oh, ada kontak fisik Fuan, gerakannya agak kasar tadi, tapi jatuhnya agak berlebihan. reaksinya telat. Kemungkinan gegar otak dia hilang keseimbangan sendiri. Nggak sakit kok, perban saja. Sisa 8 menit. Kemenangan sudah pasti. Mana mungkin ini terjadi? Ada kontak pas sundulan. Beberapa netizen menganggap aksi minta tandu, lalu menolaknya, cuma akting saja. Apa tanggapanmu soal itu? Sampaikan pada Fuan. Kalau dia benar-benar ingin menjatuhkanku, sikut saja nggak akan cukup. Gegar otak ringan. Robek ligamen di bahu kiri. Saranku istirahat dulu setidaknya 2 pertandingan. Nggak bakal mati kok pertandingan berikutnya. Aku tetap main. Hasil imbang yang membosankan. Tapi harus kita akui, ini sudah menjadi rekor tim Dragon. Pertandingan kelima berturut-turut tanpa kekalahan. Di babak final kualifikasi, Cheng Fan bermain meski sedang cedera, berjuang selama 90 menit. Ini sudah merupakan sebuah keajaiban. Seharusnya kita menang, tapi kapten mereka. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa tetap bertahan. Kabar baiknya adalah mereka sudah lolos kualifikasi. Mereka mungkin tidak akan menurunkan skuad utama. Kabar buruknya adalah kita harus pergi ke Stadion Azadi. Di hadapan 100.000 orang Persia dan mencuri 3 poin. Persia belum pernah kalah di kandang selama 5 tahun, sudah saatnya mereka kalah. Mari kita lihat riwayat pertemuan mereka. Rekor tandang tim Dragon melawan Persia 0, kemenangan Stadion Azadi. Orang-orang Persia di sini belum pernah kalah dalam 5 tahun. Terakhir kali tim Asia menang di sini adalah 10 tahun yang lalu, tapi tim Dragon yang sekarang sedang dalam tren 5 pertandingan, tak terkalahkan. Coba pikirkan orang seperti apa. Cheng Fan itu, kepalanya berdarah, mengamankan hasil imbang di menit terakhir saat melawan Jepang. Berjuang 90 menit melawan tim Arab meski cedera. Dia bilang, dia akan main di pertandingan berikutnya, dan dia pasti akan melakukannya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi aku ingin mengatakan, ini sekarang tim ini tidak akan mengecewakan kita lagi. Kita sudah melangkah sejauh ini. Kita tidak akan tumbang di sini.
Skornya 0-0. Berdiri tegak saja tidak bisa, pulang saja sana. Misi tahap ini selesai. Mengenakan warna naga misi baru terbuka. Pimpin tim menuju Piala Dunia hadiah templat Mega Bintang kelas dunia di masa puncak. Malam ini semua mata tertuju pada dua pria pemain nomor 33 Bayern, Cheng Fan pemain nomor 10 Leipzig. Mula-mula adalah bintang baru musim ini 8 gol dalam 7 laga menggendong Leipzig sendirian. dijuluki Saxon Cannonball. Musim lalu di Valosino, Cheng Fan mencetak 13 gol dan 15 assist. Ditambah 2 gol di Liga Eropa, Bayern membayar mahal untuk membawanya ke Allianz. Hari ini adalah saat pembuktiannya. Keunggulan mula adalah daya ledak dan tendangan jarak jauh. Keunggulan Cheng Fan terletak pada etos kerja dan visi bermain. Dua tipe rookie berbakat yang sangat berbeda beradu langsung malam ini. Media Prusia telah membesar-besarkan hal ini selama seminggu. Saat wawancara kemarin, Mula mengatakan satu hal. Cheng Fan aku mengenalnya, tapi akulah nomor 10 terbaik di Liga Prusia. Besok akan aku buktikan. Tidak ada tanggapan sepatah kata pun tidak. Hei pria dari negeri naga. Katanya kau pendiam. Apa itu benar? Aku lebih suka membiarkan kakiku yang berbicara. Baiklah. Kalau begitu akan kujawab dengan gol. 12 menit berjalan. Dengan sentuhan pertamanya, Cheng Fan memberikan assist yang sangat akurat kepada Liga Prusia untuk mengumumkan kedatangannya. Asismu bagus, tapi itu belum. Cukup mengesankan. Dua rookie terbaik di Liga Prusia. Berhadapan langsung. Mula menang, 3 kali step over dan perubahan arah. Melewati Cheng Fan dengan bersih. Jika aku tidak salah ingat, ini pertama kalinya dalam pertandingan resmi. Bahwa Cheng Fan dalam duel 1 lawan 1 berhasil dilewati lawan. Hari ini kamu dan Cheng Fan masing-masing berkontribusi 1 gol. Terlibat langsung dalam gol. Menurutmu apa kamu sudah mengalahkannya? Aku berhasil melewatinya dan mencetak gol. Menurutmu bagaimana? Tapi harus kuakui dia lawan terberat yang pernah kuhadapi. Aku menang di putaran pertama hari ini. Putaran berikutnya, dia akan jauh lebih sulit dihadapi. Muller bilang dia mengalahkanmu hari ini. Bagaimana menurutmu? Dia mencetak gol yang hebat hari ini saat dia melewatimu. Apa yang kamu pikirkan? Berpikir cara menghentikannya di laga berikutnya. Beritahu dia kalau Liga Prusia memiliki 34 pekan hari ini, baru pekan pertama. Hadirin sekalian, putaran pertama fase grup Liga Champions Bayern menjamu juara Liga Champions 14 kali, Real Madrid. Ini adalah pertandingan terbesar di fase grup Eropa musim ini. Menghadapi Madrid, pelatih memilih susunan pemain yang paling konservatif. Pemain baru kita, Cheng Fan masih berada di bangku cadangan. Dia butuh waktu untuk beradaptasi. Adaptasi taktik saat ini 37%. Diperkirakan butuh 2 minggu lagi untuk menguasai sistem Liga Prusia memuat skill pasif. Jangan terburu-buru. Saat tahun pertama aku tiba di Bayern, aku duduk di bangku cadangan selama 3 bulan, pelatih memberitahuku satu hal. Munchen tidak percaya pada air mata. Tapi Munchen akan ingat siapa orang terakhir yang meninggalkan lapangan latihan. Kamu belum pulih dari jet lag. Nggak perlu. Mulai hari ini kamu adalah kapten tim naga. Babak final kualifikasi Piala Dunia 5, putaran terakhir tim naga menjamu UAE, situasi di klasemen tim naga di posisi ketiga grup.
Tertinggal 2 poin dari UAE di posisi kedua, yang kalah akan tersingkir tim naga menguasai penuh jalannya pertandingan, tapi mereka tidak bisa mencetak gol. Kiper UAE sudah melakukan 3 penyelamatan krusial. Stamina tim naga menurun di babak kedua di menit ke-63. UAE mendapat tendangan sudut menyamakan kedudukan lewat sundulan dalam kemelut di kotak penalti. Jika tim naga seri peluang mereka untuk lolos akan anjlok menjadi kurang dari 20%, Gol. Menit ke-85, setelah Cheng Fan melewati 2 pemain, tendangan kelas dunia dari luar kotak penalti tim naga memimpin. seluruh 40.000 penonton bersorak berdiri. Bermain penuh di hari kamu baru mendarat, apa kamu tidak lelah? Lelah. Tapi rasa lelah 40 menit lagi sampai di pusat latihan besok malam, lawannya Arsenal. Aku sudah tidur di pesawat, itu sudah cukup. Selamat datang semuanya. Bayern menjamu Arsenal di kandang. Cheng Fan masuk dalam susunan pemain inti. Satu detail yang terlewatkan adalah 48 jam yang lalu dia mewakili tim negeri naga bermain penuh di kualifikasi Piala Dunia. Kami menerima beberapa data dari kru produksi dalam 5 hari terakhir, Cheng Fan. Telah melintasi 6 zona waktu. Terbang lebih dari 10.000 kilometer. Apakah performanya akan terpengaruh malam ini? Cheng Fan sedang berjuang keras. Tapi penjagaan ganda Arsenal Benar-benar terlalu ketat. Setiap kali dia menguasai bola, Dia tidak punya ruang untuk mengoper. Satu lagi asis tendangan sudut dari Cheng Fan musim ini, efisiensinya dalam bola mati jauh melampaui pemain manapun dalam sejarah Bayern di periode yang sama. Menit ke-89, Cheng Fan membelokkan bola dengan sundulan sontekan di tiang jauh. Gol, 2-1 negara naga berhasil membalikan keadaan di kandang. Peluit akhir berbunyi, pertandingan berakhir negara naga menang. Kita mengalahkan negara Hadirin sekalian, negara naga baru saja mengalahkan negara AE 2-1 di kandang. Kemenangan ini berarti negara naga telah mencapai babak penentuan playoff Asia. Lawan berikutnya adalah ASU menang, dan kita masuk Piala Dunia kalah, dan kita pulang. Ini hidup atau mati. Kita pernah melawan ASU sebelumnya, kita bisa menang, tapi kita juga bisa kalah, itulah sepak bola. Kita sudah sejauh ini 1 kemenangan lagi dan kita ke Piala Dunia. Sepak bola negara naga telah menunggu 20 tahun. Demi pertandingan ini, Pak Tuener Cheng Fan sudah duduk di bangku cadangan selama 2 laga liga berturut-turut dengan total waktu bermain kurang dari 30 menit. Apakah karena dia belum beradaptasi dengan ritme Liga Prusia? Liga Prusia dan Liga S adalah liga yang berbeda, setiap pemain butuh waktu. Tapi para penggemar Dortmund sudah ramai di media sosial mengejek perekrutan ini. Mereka bilang Bayern membuang-buang uang membeli penghangat bangku cadangan. Sistem Liga Prusia sedang memuat proses selesai host rating keseluruhan di Liga Prusia akan kembali ke level starter Liga Champions kondisi plus 2% untuk pertandingan berikutnya. Jadi kau si pria termos itu. Aku melihat forum-forum itu, lucu sekali. Hei, aku sedang bicara padamu, kau masih di bangku cadangan hari ini. Jangan lupakan termosmu. kau sudah bermain begitu lama. Dan yang kau pelajari hanyalah cara mengecek forum. Jangan pulang sambil menangis nanti. Kau juga. Hadirin sekalian, derby Prusia Bayern versus Dortmund Tribun Selatan meneriakkan kemenangan Bayern Tribun Utara. Mereka sedang mengejek Cheng Fan, spanduk itu bertuliskan, jangan lupa bawa termosmu hari ini. Cheng Fan sedang berada di bangku cadangan Bayern. Sekarang kamera menyorot ke arahnya. Ya, pemuda ini selalu enggan membalas ucapan mereka.
pertahanan mereka terlalu rapat. Musinode ada di lapangan. Dia tidak bisa menemukan ruang untuk berbalik. Dortreine bermain gila-gilaan hari ini. Semua orang berlari. Tidak ada pemain depan yang bisa menahan bola. Semuanya duduk. Musinode cedera ini adalah titik balik dari derby ini. Trainer harus melakukan pergantian pemain. Cheng, kamu masuk. Tuener memasukkan Cheng Fan. Pemain negeri naga Cheng Fan tampil di derby Prusia. Spanduk di tribun utara itu masih berkibar. Akhirnya keluar juga dari persembunyian. 8 menit sudah cukup. Gol Cheng Fan ini bukan sekadar tembakan, ini adalah perlawanan terhadap hukum fisika. Menit ke-89 derby ini sang pemenang tribun utara. Mana spanduk kalian sekarang, Termos? Dia menggunakan kaki kanannya untuk menghancurkan Termos itu tepat di depan muka Dortrein. Dia menyuruh para pendukung Dortrein untuk diam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Gestur ini mengalahkan ejekan apapun. Cheng Fan belum mencetak gol sama sekali di Liga Champions sejauh ini. Apa pendapatmu tentang statistikmu itu? Kalau begitu mari kita buat angka di papan skor malam ini. Gol. Baru 11 menit berjalan. Bola lambung, langsung eksekusi tanpa kontrol. Tendangan voli langsung dengan punggung kaki. Cepat sekali sampai aku tidak bisa melihatnya. Kiper Porto bahkan tidak berkutik. Itu bukan tendangan melengkung. Itu hantaman keras yang lurus. Dia menendang bola itu seperti bola meriam. Kanone. Cheng Fan ada di bendera sudut lagi gol kelas dunia di babak pertama. Di babak kedua, apalagi yang akan dia lakukan untuk mengubah papan skor? Dua gol dan 1 assist untuk Cheng Fan dalam satu pertandingan. Dia berhasil melakukannya. Catatannya sudah tercatat sekarang. 2 gol dan 1 assist. Ingatlah untuk menghitung 3 angka untuk menit babak perpanjangan waktu. Jika skor tetap tidak berubah, pertandingan akan lanjut ke adu penalti. Tim naga tinggal selangkah lagi menuju Piala Dunia. hanya tersisa 30 menit. Atau drama adu penalti yang jauh lebih kejam. Babak perpanjangan waktu hampir berakhir. Pemain dari kedua tim sudah kehabisan tenaga. Banyak pemain mengalami kram di seluruh lapangan. Skor masih imbang 1-1. Wasit memberikan kartu merah Kepada kiper tim naga. Ini adalah babak perpanjangan waktu. Pertama, jatah pergantian pemain sudah habis. Tim naga sudah menghabiskan semua kuota pergantian pemain. Ini artinya pemain lapangan harus menggantikan posisi kiper. Biar aku saja. Aku sudah melatih ini. Saat adu penalti dimulai, kami butuh kamu mengambil tendangan pertama. 120 menit telah berakhir. 1-1. Adu penalti. Bisa nggak? Incar pojok kiri atas untuk tendangan pertama. Kiper mereka biasanya gerak duluan. Sisi kiri itu kelemahannya, kamu sudah lihat datanya. Berhasil ditepis. Cheng Fan menepis tendangan asuh penalti pertama. Dua tepisan berturut-turut. Cheng Fan menepis 2 penalti berturut-turut.
Para pemain asuh tidak bisa percaya dengan apa yang mereka lihat. Yang ketiga, Cheng Fan menepis penalti. Ketiga, 3 penalti. Pertama, asuh semuanya berhasil ditepis. Ini sih bukan kiper, ini mah pemain lapangan. Sebelum tanding dia bilang sudah latihan dan dia bilang ini cuma latihan. Misi utama tim nasional selesai, sebagian host berhasil membawa tim ke putaran final Piala Dunia. Hadiah template superstar kelas dunia telah diberikan gelar Kapten Negara Naga terbuka secara permanen. Tim Naga menuju Piala Dunia. Cheng Fan. Eraku telah dimulai. Fase tim nasional selesai, misi putaran final Piala Dunia terbuka bermain dan ciptakan gol, hitung mundur 9 bulan rating keseluruhan diperbarui. Kekuatan keseluruhan host saat ini melampaui batas template kelas dunia, mencapai rating superstar pengaruh dunia nomor 1 di Asia 8 besar dunia. Kualifikasi Asia, dan ini buat negeri naga pertandingan di level itu, apa sepadan sampai harus terbang balik buat main. Chelsea jaga ketat Cheng Fan di 15 menit pertama. Cheng Fan cuma sentuh bola 2 kali, dan keduanya cuma operan balik di lini belakang. Cheng Fan nggak dapat peluang sama sekali. Nikmatilah pertandingan terakhirmu di Eropa. Ya Tuhan. Tembakan meriam yang gila. Bahkan dari jarak sejauh itu, Chelsea nggak punya jawaban buat itu. Sistem mendeteksi inang menembus batas dalam kondisi emosional, skill baru, tembakan meriam, tendangan jarak jauh dengan punggung kaki, kecepatan bola meningkat 30%, kecepatan bola saat ini, 132 km/jam. Kuharap tembakan ini ngajarin kamu apa itu rasa hormat. Gol langsung dari tendangan sudut 2-1. Tendangan menyusur tanah, Cheng Fan cetak hat-trick. Mungkin sekarang kita nggak perlu debat lagi, apakah Cheng Fan udah adaptasi sama tempo Liga Prusia. Dia jelas-jelas jadi nyawa Bayern bocah negeri naga ini. Udah berkali-kali bungkam semua peragu dengan kemampuannya. Nomor 33 sudah habis terjual, stok berikutnya baru akan datang minggu depan. Penjualan jersey bulanan Cheng Fan memecahkan rekor klub untuk pemain baru Naga Timur sedang terbang tinggi. Merek dari negeri naga resmi mengontrak Cheng Fan, duta merek global. Nilai kontraknya mencapai 30 juta euro. Peringkat nilai komersial Cheng Fan sudah melesat ke 10 besar pesepak bola dunia. Selama masa kontrak, aku hanya akan memakai merek yang sudah mengontrakku. Klausul penalti. Kamu harus cari pengacara yang lebih baik. Coba lihat lagi. Ada pertanyaan lain? Memasang papan iklan ini hanya butuh waktu 3 jam. Tim teknis ini sudah mengganti puluhan papan iklan di Allianz. Belum pernah secepat ini.
Perang Saudara Liga Prussia Chengfan versus Muralaga balas dendam untuk pembuka musim. Masih nonton? Pelatih bilang dia sudah menemukan cara untuk menghadapi Mura. Aku ingin pakai caraku sendiri. Kali ini mau taruhan hal lain. Itu harus tunggu pertandingannya selesai. Jalur operan sudah aku blokir semua. Berhasil membalas 1 gol, cuma seri kok. Belum berakhir. Pertandingan ini Bayern mengalahkan Leipzig 2-1. Tapi di antara mereka berdua, mereka cuma bersaing sengit demi 1 gol itu. Jelas urusan mereka belum selesai. Dari disiplin taktik sampai bakat individu, dari benturan fisik sampai perang psikologis. Mereka memang rival sejati. Setauku setelah pertandingan, fans kedua tim nyaris baku hantam. Mereka pasti sudah jadi musuh bebuyutan sekarang. Ini rasanya bahkan lebih enak daripada tempat terkenal itu. Ya iyalah, ini tempat yang aku temukan. Cheng Van Muller. Itu Cheng Van dan Muller. Lewat sini. Kok kamu tahu banget tempat ini? Aku sudah pernah ke sini makan beberapa kali. Tentang Cheng Van, dia menyingkirkan Real Madrid di babak terakhir. Banyak yang bilang dia adalah raja sepak bola era baru. Bagaimana caramu menghentikannya? Sederhana saja, cukup jangan biarkan dia menyentuh bola. Aku tidak sengaja. Berikutnya giliranmu. Tulang selangkamumu mungkin cedera, kamu harus ditarik keluar. Tersisa 7 menit, biarkan aku menyelesaikannya. Pergelangan kaki Musial terinjak, tulang selangkaku kena hantam. Lalu kita mencetak gol. Manchester mengira jika mereka mematahkan kaki kita akan menyerah begitu saja. Bagaimana menurutmu tidak? Ayo tunjukkan padanya. Bagaimana cara mereka yang tak terpatahkan menang? Hei pahlawan musim ini. Pemirsa sekalian, selamat datang di Liga Prusia. Siaran langsung. Babak final ini Bayern sudah dinobatkan sebagai juara. Tapi saat ini kita sedang menantikan sebuah keajaiban seorang pemuda dari negeri naga, bagaimana tepatnya langkah demi langkah dia bisa sampai ke tengah Allianz Arena. Siapa sangka 2 tahun lalu bahwa seorang pemain dari negeri naga bisa menjadi pilar klub papan atas Eropa? Kabarnya Direktur Akademi Muda Valentino lah, saat sedang perjalanan bisnis ke negeri naga di tengah final Liga Provinsi, yang menemukannya. Sejauh mana level Valentino saat itu, papan tengah di Liga Spanyol aman dari degradasi setiap tahun, tapi tanpa harapan untuk kompetisi Eropa. Saat Cheng Van bergabung, gelar Copa del Rey dan Liga Eropa, dia menggendong tim sendirian. Tepat setelah itu Bayern menggelontorkan 80 juta euro untuknya. Di musim debutnya di Liga Prusia, 20 gol dan 20 assist. Statistiknya sungguh luar biasa.
Dalam waktu kurang dari 2 tahun, dari Liga Provinsi di negeri naga hingga ke puncak Eropa, inilah Cheng Fan sang anak keajaiban yang sesungguhnya. Tim nasional Negeri Naga adalah yang paling mengesankan. Sejujurnya, terakhir kali Negeri Naga lolos ke Piala Dunia kapan itu aku benar-benar tidak ingat, tapi Cheng Fan berhasil melakukannya. Pemain terhebat dalam sejarah sepak bola negeri naga, tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi. Dia baru berusia 20 tahun, legenda ini baru saja dimulai. Gelandang terbaik musim ini Liga Prusia 14 gol 20 assist dari Bayern Munchen Cheng Fan. Ini bukanlah akhir. Final Liga Champions kami akan kembali membawa trofi. Amado, kamu bakal lawan Cheng Fan di final setelah Copa del Rey. Kamu pernah ngajak dia. Sekarang banyak orang anggap kalian berdua rival abadi. Gimana pendapatmu soal ini? Selama 6 bulan terakhir setiap selesai latihan, aku nambah latihan 2 jam. Cuma buat dia. Cheng Amado bilang setelah final Copa del Rey kalau dia bakal rebut semuanya kembali di final Liga Champions. Ada tanggapan soal itu? Selama 6 bulan terakhir setiap selesai latihan aku nambah latihan 2 jam. Juga buat dia. Setelah hari ini nggak peduli siapa yang menang, aku bakal ajak kamu makan malam. Kamu yang traktir, aku yang bayar. Para pemain, silakan bersiap baris buat masuk lapangan. Amado melewati 2 pemain anak ini. Dia langsung tancap gas sejak menit pertama. Itulah Amado. Saat dia menguasai bola, seluruh dunia merasa tegang. Di lini pertahanan Bayern, seseorang sudah mulai kewalahan. Cheng Fan berbalik, lewati lawan dan lepaskan tembakan nyaris saja. Dia dan Amado, mereka saling jual beli serangan hari ini. Tak ada yang mau mengalah sedikit pun. Ini bukan sekadar babak final. Ini soal 2 era penobatan bagi ikon di generasi mereka. Amado dan Cheng Fan mereka menyapu bersih semua gelar dalam 2 tahun terakhir, setiap penghargaan individu pemain muda. Stamina habis. Semua skill system sudah dinonaktifkan. Sekarang kamu harus berjuang sendiri. Oper bolanya ke aku.
Orang-orang ini gila. Cheng Fan. Sampai jumpa di Piala Dunia, nanti kamu akan main untuk timnas Cina, aku akan main untuk timnas Prusia. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Saat kita berhadapan di Piala Dunia nanti, aku tidak akan memberi ampun. Aku melihat tendangan jarak jauhmu itu setiap hari di Bayern, sekarang akhirnya aku punya kesempatan untuk membiarkanmu merasakannya. Beritahu penyerangmu, tidak ada tempat baginya di gawangku. Trofi juara itu tidak akan kuberikan. Aku akan menunggumu di Doran, ayo cepat. Tim Naga kemenangan. Kapten Tim Naga Cheng Fan. Bagaimana rasanya? Menunggu seumur hidup. Cheng Fan. Kita sudah sampai. Kita akan menang.